Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kemal Putri dengan NIM 22320111015, mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pertama-tama yang terhormat yaitu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia dalam aspek sosial, budaya, dan agama, serta pengaruh agama Islam terhadap perkembangan hak asasi manusia. Kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu mengenai hak asasi manusia secara definisi. Secara definisi, hak asasi manusia merupakan suatu hak yang bersifat dasar atau pokok yang dimiliki oleh setiap manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Oleh karena sifatnya yang sangat mendasar dan pokok ini, maka hak asasi manusia ini sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau hak yang tidak dapat dihilangkan. Dengan kata lain, hak asasi manusia ini perlu mendapat jaminan dari negara atau pemerintah, sehingga siapapun yang melanggar hak ini harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dalam beberapa istilah bahasa, istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari istilah droit de l'homme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai human right, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan mensenrechten. Menurut Syafiq Amugni pada tahun 2007 mengungkapkan hak asasi manusia tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi, yang karena hak-hak itu manusia bersifat luhur dan suci. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Berdasarkan sejarah, tonggak pertama kali bagi kemenangan hak asasi manusia terjadi di negara Inggris. Negara Inggris merupakan sebuah negara yang pertama kali menyerukan adanya hak asasi manusia, yang dimana telah tercatat dalam beberapa sejarah bahwa pada abad ke-17, negara Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan adanya hak alamiah atau natural right, yaitu John Locke. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan 3 peristiwa penting, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Dalam hal ini, Inggris pernah memberikan jaminan kepada para bangsawan serta keturunannya yang dimana mereka tidak akan dipenjara sebelum melalui proses pengadilan. Jaminan tersebut diberikan sebagai bentuk balas budi kerajaan karena para bangsawan telah berjasa dalam membiayai kerajaan. Nah, pada masa itu, bangsawan meminta jaminan kepada kerajaan yang dikarenakan kebanyakan raja terdahulu selalu bertindak sesuka hati mereka dengan membuat hukum sendiri, sedangkan raja kebal terhadap hukuman yang mereka buat sendiri. Nah, seluruh aturan yang dibuat oleh kerajaan lebih menguntungkan bagi raja daripada rakyatnya. Maka, pada tanggal 15 Juni tahun 1215, Magna Carta dikeluarkan di Inggris. Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Isi Magna Carta tersebut yaitu: pertama, raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Lalu yang kedua yaitu raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-haknya. Lalu yang ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Yang keempat, polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Lalu yang kelima, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dan dinyatakan bersalah apabila
tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Lalu yang keenam yaitu apabila seorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, maka sang raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Lalu yang ketujuh, kekuasaan raja harus dibatasi. Yang kedelapan, hak asasi manusia ini lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik, dan hukum. Magna Carta ini dianggap sebagai perjuangan hak asasi manusia dan merupakan tonggak awal dalam sejarah perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Pemikiran dari seorang filsuf John Locke yang merumuskan hak-hak alami seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik, life, liberty, and property, mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu pemberontakan melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Amerika. Revolusi Amerika ini terjadi pada tahun 1776 yang merupakan sebuah peperangan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Hasil dari revolusi ini yaitu kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris, yang dimana revolusi Amerika dan Declaration of Independence pada tanggal 4 Juli tahun 1776 merupakan suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dengan menegakkan hak asasi manusia, yaitu dengan cara memasukkan hak asasi manusia ke dalam perundang-undangan negara mereka. Hak asasi manusia yang ada di Amerika dalam perkembangannya lebih kompleks daripada hak asasi manusia yang ada di Inggris. Nah, hal ini menempatkan Amerika sebagai negara yang memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak manusia dalam konstitusinya. Kendatipun secara resmi, rakyat Prancis sudah lebih dahulu menerapkan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Pada tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Pada abad ke-20, melalui Traktat Versailles pada tahun 1919, dibentuklah International Labour Organization atau ILO yang berfokus pada upaya keadilan sosial dan kepedulian atas standar perlakuan terhadap kaum buruh. Liga Bangsa-Bangsa menggencarkan upaya untuk menghapuskan perbudakan melalui konvensi untuk melenyapkan perbudakan dan perdagangan budak pada tahun 1926. Setelah usai Perang Dunia Kedua, pada tahun 1946 disusunlah rancangan Piagam Hak Asasi Manusia oleh Organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi PBB yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau Commission of Human Rights. Sidangnya dimulai pada bulan Januari tahun 1947. Setelah selang 2 tahun kemudian, pada tanggal 10 Desember tahun 1948, sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris, menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Lahirlah sebuah deklarasi yang disebut sebagai Universal Declaration of Human Rights yang terdiri dari 30 pasal. Universal Declaration of Human Rights merupakan awal pencapaian yang diikuti oleh deklarasi lainnya yang berkembang dari tahun ke tahun untuk melindungi hak asasi manusia. Setelah lahirnya Universal Declaration of Human Rights, Majelis Umum PBB menetapkan International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR pada tanggal 16 Desember tahun 1966. Perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak.
Pada tahun yang sama, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights membuat sebuah perjanjian yang dimana perjanjian ini menjamin hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak standar kehidupan yang layak. Nah, dalam perjanjian ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenant Internasional tentang hak sipil dan hak politik. Kita mulai masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai perkembangan hak asasi manusia dalam aspek sosial, budaya, dan agama. Dalam perkembangan hak asasi manusia dalam aspek sosial, budaya, dan agama merupakan suatu proses yang dimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia ini diterapkan, diakui, dan dihormati dalam konteks kehidupan sosial, budaya, dan agama. Secara definisi, hal ini melibatkan pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang inheren yang tidak dapat diabaikan terlepas dari latar belakang sosial, budaya, atau keyakinan agama mereka. Dalam konteks sosial, perkembangan hak asasi manusia menekankan pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan sama di dalam masyarakat. Nah, hal ini mencakup hak untuk tidak didiskriminasi berdasarkan ras, gender, orientasi seksual, atau latar belakang lainnya. Perkembangan ini juga memperjuangkan hak-hak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Lalu ada dalam aspek kebudayaan. Nah, perkembangan hak asasi manusia dalam aspek budaya mempertimbangkan keragaman budaya di seluruh dunia. Hal ini menghargai hak setiap individu untuk mempraktikkan dan mempertahankan identitas budaya mereka tanpa takut akan didiskriminasi atau penindasan. Hal ini juga mencakup pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas, yang dimana termasuk hak untuk berpartisipasi dalam budaya dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada aspek agama, yang dimana aspek agama ini perkembangan hak asasi manusia menegaskan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, hal ini mencakup hak untuk mempraktikkan agama atau kepercayaannya tertentu tanpa didiskriminasi atau ditindas. Dan di sisi lain, ini juga mencakup hak untuk tidak dipaksa mempraktikkan suatu agama atau kepercayaan tertentu dan kebebasan untuk memilih atau mengubah keyakinan agama mereka masing-masing. Nah, secara keseluruhan, perkembangan hak asasi manusia dalam aspek sosial, budaya, dan agama dapat melibatkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan menghormati martabat setiap individu tanpa memandang perbedaan sosial, budaya, dan keagamaan. Nah, hal ini dapat mendorong toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu pembahasan mengenai pengaruh perkembangan agama Islam terhadap perkembangan hak asasi manusia. Nah, dalam beberapa hal, hak asasi manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, dan salah satunya yaitu aspek agama. Agama Islam sebagai sebuah agama yang rahmatan lil alamin telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan hak asasi manusia. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Konsep Islam tentang adil atau keadilan sangat berkaitan erat dengan konsep hak asasi manusia, yang dimana dalam Islam, keadilan tidak hanya merupakan suatu kebijakan moral saja, namun juga merupakan suatu prinsip fundamental dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan betapa pentingnya menegakkan keadilan dan kejujuran dalam aspek kehidupan. Dalam konsep keadilan ini
telah memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan hak asasi manusia, khususnya di dalam dunia Islam. Ada banyak sekali cendekiawan-cendekiawan dan tokoh agama Islam yang telah memberikan kontribusi mereka terhadap perkembangan hak asasi manusia, termasuk konsep hak al-insan atau hak asasi manusia yang berakar kuat dalam ajaran Islam. Kemudian, pengaruh Islam terhadap perkembangan hak asasi manusia dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu Islam sangat menekankan bahwa pentingnya martabat manusia dan nilai yang melekat pada kehidupan manusia. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam." Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa martabat dan nilai setiap manusia sangatlah dimuliakan sekali. Nah, konsep martabat manusia ini sangat berkaitan erat dengan konsep hak asasi manusia yang dimana menekankan nilai dan martabat yang melekat pada setiap manusia. Lalu yang kedua yaitu Islam menekankan konsep kesetaraan dan keadilan yang merupakan prinsip dari hak asasi manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kesetaraan dan tidak membeda-bedakan terhadap sesama manusia. Lalu yang ketiga yaitu Islam selalu menerapkan konsep amar ma'ruf nahi munkar atau memerintahkan apa yang baik dan mencegah dari yang munkar, yang sangat berkaitan erat dengan konsep hak asasi manusia. Dalam konsep ini, Islam sangat menekankan betapa pentingnya dalam melindungi hak asasi manusia, terutama dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Dalam penjelasan yang sudah disampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia secara definisi merupakan suatu hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, perkembangan hak asasi manusia merupakan sebuah proses yang bertahap dan dibentuk oleh berbagai aspek lainnya seperti aspek budaya, sosial, dan agama. Dan agama Islam sebagai sebuah agama telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hak asasi manusia, khususnya dalam agama Islam. Nah, konsep keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia yang merupakan prinsip-prinsip dasar Islam telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan hak asasi manusia. Nah, ketika dunia terus bergulat dengan tantangannya untuk menekankan dan melindungi hak-hak asasi manusia, pengaruh Islam dalam perkembangan hak asasi manusia tetap menjadi salah satu aspek penting dalam wacana hak asasi manusia secara universal. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelum diakhiri, saya ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan baik dalam penyampaian materi ataupun materi-materi yang telah disampaikan dirasa kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.